Kalau kita bahas sejarah kartun Marvel di akhir tahun 90-an, bisa dibilang ini tuh jadi salah satu momen yang paling krusial sekaligus membingungkan. So, tepatnya di tahun 1999, Marvel itu sempat merilis satu series animasi yang cukup berbeda. Bukan cukup berbeda lagi, tapi ini tuh beda banget dari pakem biasanya yang sering mereka lakukan, yaitu animasi Spider-Man Unlimited. Awalnya, animasi ini tuh diproyeksikan buat jadi penerus yang sukses dari kartun animasi Spider-Man di animated series yang tayang di tahun 1994, yang waktu itu cukup legend banget lah dan disukai sama bocil-bocil. Tapi pas masuk di tahun 2000-an awal, proyek ini malah berujung jadi salah satu era paling apes dan cukup berantakan untuk Marvel sendiri. Jadi bisa dibilang yang apes nggak cuma Marvelnya, tapi juga karakter Peter Parker di series ini yang dibikin menggantung dan mungkin cukup menderita di dalam ceritanya. Kenapa? Karena proyek ini di dunia nyata juga cukup ancur-ancuran lah, cukup mengkardus lah, karena masalah kebangkrutan perusahaan dan konflik kontrak hukum yang terjadi ketika animasi ini tuh bahkan mau dibikin. So, di sini kita akan bahas tentang salah satu animasi Spider-Man yang paling gagal yang pernah dirilis di tahun 1998, dan bahkan saking gagalnya animasi ini itu gak lagi dilanjutkan. Dan langsung kita masuk ke videonya. Jadi, series ini tuh dibuka dengan premis yang sangat asing untuk para fans Spider-Man, karena diceritakan Peter Parker itu tidak lagi beraksi di kota New York yang seperti biasanya. Karena openingnya dimulai ketika John Jameson, anak dari J. Jonah Jameson, itu melakukan misi luar angkasa menuju ke sebuah planet alternatif bernama Counter-Earth. Jadi, di tengah peluncurannya, pesawatnya John itu disabotase sama Venom dan Carnage yang bikin John kehilangan kontak dan terdampar di planet tersebut. Peter Parker yang merasa bertanggung jawab akhirnya memutuskan untuk menyusul. Tapi sebelum berangkat, dia tuh mendesain sebuah kostum baru gitu yang memanfaatkan teknologi nanotech yang canggih, lengkap dengan jubah jaringnya yang disebut sebagai webcape yang bisa dipakai untuk meluncur. Begitu Peter itu sampai di Counter-Earth di tahun 1999 itu, dia tuh langsung dihadapkan pada kenyataan yang cukup aneh. Karena planetnya itu adalah dunia yang distopia yang dikuasai oleh diktator bernama High Evolutionary. Di dunia ini, manusia biasa tuh dijadikan kasta bawah dan budak, sementara penguasanya adalah ras bestials, yaitu makhluk hasil rekayasa genetik setengah manusia dan setengah hewan. Sepanjang tahun 1999 hingga tahun 2000-an, cerita tuh berjalan dengan fokus ke Peter Parker yang harus memimpin gerakan pemberontakan bawah tanah bersama manusia-manusia di sana. Peter di sini bukan hanya jadi pahlawan di sana, tapi juga memikul beban untuk membebaskan satu peradaban di sebuah planet. Nah, sepanjang 13 episode yang diproduksi, motivasi utama Peter sebenarnya sederhana banget dan cukup personal. Dia tuh cuman pengen konflik di planet ini tuh selesai dan memperbaiki kapal luar angkasanya, lalu balik lagi ke bumi aslinya untuk ketemu sama istrinya, yaitu Mary Jane Watson. Namun semua harapan itu tuh gagal total karena pada tanggal 31 Maret 2001, hari dimana episode ke-13-nya yang berjudul Destiny Unleashed ditayangkan di TV, episode ini malah menjadi ending yang bikin para penonton tuh frustasi. Karena di menit-menit terakhir episode tersebut, plan Peter Parker untuk pulang ke bumi itu gagal total. Musuh lamanya yaitu Venom dan Carnage versi universe ini tuh ternyata bekerja sama dengan kesadaran mereka dan bersatu menjadi alien bernama Synoptic, di mana Synoptic itu berhasil meluncurkan plan mereka dari bawah tanah Counter-Earth untuk melepaskan banyak sekali jutaan spora alien parasit beracun mereka keluar dan menyebar ke seluruh atmosfer planet. Dan spora ini pun akhirnya mengasimilasi dan menghapus kesadaran semua makhluk hidup yang ada di sana. Jadi kota ala-ala cyberpunknya pun ya akhirnya mulai runtuh dan terjadi kepanikan massal di mana-mana. Peter Parker yang berdiri di tengah kekacauan ini itu ya sambil menatap langit dan putus asa tuh, dan merasa kalau apa yang dia lakukan itu sama sekali nggak berguna. Dan yang paling penting, dia nggak bisa pulang. Tepat sebelum series ini berakhir, ada tulisan ending to be continue atau bersambung. Nah, kartun zaman dulu tuh kan sering ada tulisan kayak gitunya ya, ada tulisan bersambungnya gitu, yang biasanya ya kita sebagai penonton tinggal tunggu aja season berikutnya. Tapi karena series ini tuh langsung dibatalin total setelah penayangannya di tahun 2001, season kedua dari Spider-Man Unlimited itu nggak pernah dibikin lagi. Bahkan nggak ada lagi juga berita-berita tentang produksinya seperti apa.
Ya istilahnya ya dunia universe-nya dari Unlimited Spider-Man ini ya ditinggal begitu aja. Sebagian orang mungkin agak bingung ya dengan kartun ini karena ya aneh aja gitu. Kenapa Spider-Man-nya malah musuhnya tuh harimau dan kadal sama tikus god yang pakai armor. Banyak orang juga tuh yang bertahun-tahun ngira kalau misalkan perubahan radikal ini adalah murni eksperimen kreatif dari tim animatornya yang pengen gaya-gayaan so edgy gitu lah, bikin tema masa depan atau cyberpunk tapi dunianya Spider-Man. Tapi ternyata nggak sesimpel itu teman-teman, karena kita akan ceritain di tahun 1998. Jadi pada pertengahan hingga akhir tahun 1990-an, sebenarnya industri komik di Amerika Serikat tuh lagi mengalami krisis besar yang bikin perusahaan raksasa sekelas Marvel Comics dinyatakan bangkrut secara finansial di akhir tahun 1996. So demi bertahan hidup dan membayar utang yang menumpuk, Marvel terpaksa melakukan tindakan ekstrim, yaitu mereka tuh menjual hak adaptasi film layar lebar mereka dari karakter-karakter terpopuler mereka ke berbagai studio film di Hollywood. Hak cipta film X-Men jatuh ke Fox, Hulk jatuh ke Universal, dan aset paling berharga mereka yaitu Spider-Man akhirnya resmi dijual ke Sony Pictures di tahun 1998. Jadi penjualan hak cipta ke Sony di tahun 1998 inilah yang jadi awal petaka dan mimpi buruk bagi tim animasi Marvel Studio yang saat itu sebenarnya lagi mempersiapkan proyek kartun Spider-Man baru untuk tayang di tahun 1999. Begitu kontrak dengan Sony itu ditandatangani, Sony memegang kendali penuh atas bagaimana Spider-Man itu boleh ditampilkan secara visual di media mainstream. Karena mereka itu lagi mempersiapkan proyek film live action pertama garapan Sam Raimi yang dibintangi oleh Tobey Maguire. Nah, ketika tim animator Spider-Man Unlimited itu mulai bekerja di studio, mereka itu langsung disambut oleh surat legalitas dari pengacara yang berisi batasan-batasan hukum yang sangat ketat. Karena kontrak kerjasama dengan Sony itu tuh melarang keras Marvel Studio tuh buat bikin kartun yang punya kemiripan cerita, latar tempat, atau estetika dengan film bioskop yang mau dibikin sama Sony. Aturan pembatasannya ternyata nggak main-main. Dan kalau dipikirin lagi nih, ini emang sangat membatasi ruang gerak kreatif dari tim animatornya sendiri. Pertama, timnya Marvel itu dilarang menggunakan kostum klasik. Jadi Peter Parker sama sekali nggak boleh pakai kostum merah biru ikoniknya yang selama puluhan tahun udah dipakai. Karena Sony pengen kostum tersebut itu dipakai di film layar lebar mereka nanti. Ya, sangat dipahami sekali, karena yang punya Spider-Man kan Sony. Kemudian, mereka juga dilarang menggunakan latar kota New York. Jadi Spider-Man nggak boleh beraksi di kota New York yang seperti biasanya. Nggak boleh ada gedung Daily Bugle, nggak boleh ada patung Liberty, dan nggak boleh ada jembatan Brooklyn. Ketiga, mereka tuh dilarang menggunakan musuh ikonik dari Spider-Man. Karakter populer kayak Green Goblin, Dr. Octopus, Sandman, atau Mysterio itu nggak boleh dimunculkan sebagai musuh utama di bumi dengan cara yang biasa. Jadi semuanya emang udah di-booking sama Sony untuk kebutuhan franchise film mereka. Jadi bisa dibilang ini tuh udah jadi posisi yang sangat sulit untuk tim kreator Marvel sendiri di tahun 1998 karena mereka ditugaskan buat bikin series tentang Spider-Man tapi dilarang pakai kostum Spider-Man-nya. Gimana tuh? Terus dilarang pakai kotanya dan dilarang pakai musuh-musuh terbaiknya. Jadi bisa dibilang proyek ini ibaratnya udah cacat sejak lahir, bahkan sebelum sempat tayang karena ruang kreativitasnya ya sangat-sangat dibatasi sekali. Karena waktu penayangan di televisi udah terikat kontrak dengan jaringan Fox Kids di tahun 1999, tim kreator terpaksa mutar otak sekeras mungkin untuk ngakalin aturan hukum ini. Jadi kalau mereka dilarang pakai kota New York, solusinya adalah melempar Peter Parker ke dimensi lain, yaitu Counter Earth, yaitu sebuah konsep planet dari komik lama Marvel yang kebetulan pas banget buat dijadiin latar dunia cyberpunk yang kotor dan cukup canggih. Kalau mereka juga dilarang pakai kostum merah biru klasiknya, mereka pun bikin kostum baru dari teknologi nanotech. Jadi kostum ini bisa muncul secara instan, udah kayak film Kamen Rider. Desain ini sebenarnya juga disengaja agar Marvel tuh bisa memproduksi mainan action figure baru buat dijual ke anak-anak demi menutupi kebangkrutan perusahaan. Jadi ya wajar banget. Dan yang paling aneh, karena mereka tuh dilarang pakai penjahat manusia biasa yang ikonik itu, mereka terpaksa mengubah konsep musuhnya. Jadi mereka itu memunculkan karakter semacam high evolutionary dan malah memunculkan ras bestials, yaitu manusia setengah hewan. Jadi Spider-Man yang biasanya nangkap pencuri bank atau ya geng-geng gitu ya. Tapi Spider-Man yang sekarang harus melawan manusia harimau, manusia kadal, dan serangga mutant raksasa. Udah kayak Kamen Rider Kuga. Jadi semua keanehan yang kita tonton di kartun ini sebenarnya bukan murni pilihan dari tim kreatif, tapi ya hasil kompromi atas rasa frustasi dari para kreator yang emang
merasa terbatasi pada saat itu. Jadi setelah bersusah payah melewati rumitnya kontrak hukum dan proses produksi yang dikejar waktu, kartun ini akhirnya resmi dirilis dan pertama kali muncul pada tanggal 2 Oktober di tahun 1999 di tayangan Fox Kids. Pihak eksekutif Marvel dan Fox awalnya lumayan optimis, karena bagaimanapun ya ini tuh Spider-Man, yaitu salah satu nama paling menjual di industri hiburan. Mereka berharap konsep cyberpunk yang unik ini dan kostum baru yang futuristik ini bisa menarik minat bocil-bocil generasi milenial tuh, yang waktu itu ya lagi suka banget hal-hal kayak fiksi ilmiah gitu, karena mereka juga mau menyongsong tahun 2000-an. Tapi apesnya, tim manajemen Fox Kids dan Marvel sama sekali nggak menduga kalau di hari dan jam yang sama di tahun 1999 itu, stasiun TV saingan mereka itu lagi ngeluncurin yang namanya animasi lainnya, yang juga di saat yang sama jadi fenomena global yang datang dari Jepang dengan hype yang nggak masuk akal. Nah, jaringan TV tersebut adalah Kids Warner Bros. Yang nayangin anime Pokemon di slot jam tayang yang tabrakan langsung secara head to head sama Spider-Man Unlimited di Sabtu pagi. Jadi bocil-bocil di zaman itu akhirnya dihadapkan pada dua pilihan di jam yang sama, ngaji atau nonton Naruto. Nggak salah, nonton Peter Parker yang ceritanya cenderung serius dan agak suram, yang dia harus terjebak di planet yang lain dan bertemu manusia, hewan, atau menonton petualangan es yang penuh warna. Nah, hasil dari persaingan ini adalah hancurnya rating dari animasi Spider-Man Unlimited. Spider-Man Unlimited itu ratingnya terjun bebas ke titik terendah. So, anak-anak di akhir tahun 90-an ternyata tidak terlalu tertarik dengan narasi cyberpunknya Marvel yang rumit. Mereka malah jauh lebih memilih Pokemon, jadi yang emang lagi FOMO pada saat itu. Bocil-bocil di zaman itu sibuk mengoleksi kartu Pokemon dan nyanyiin lagu temanya, dan bisa dibilang Pikachu berhasil menguasai Amerika pada saat itu. Melihat grafis rating yang hancur digilas oleh Pikachu ya, para petinggi Fox Kids akhirnya panik, dan ya mereka juga nggak mau terus-menerus kehilangan penonton di hari Sabtu pagi. Fox ngambil keputusan yang cukup ekstrim. Setelah hanya menayangkan beberapa episode awal di tahun 1999, mereka langsung narik Spider-Man Unlimited dari jadwal siaran TV mereka. Series ini langsung dibekukan dan dimasukkan ke dalam gudang, dan slot tayangnya diganti dengan acara lain yang dianggap lebih mampu bersaing sama Pokemon. Nah, barulah pada tahun 2000-an hingga awal 2001, setelah euforia gelombang pertama Pokemon agak mereda dan Fox butuh konten buat ngisi slot kosong, mereka memutuskan untuk nayangin sisa episode Spider-Man Unlimited yang udah terlanjur selesai diproduksi, yaitu sebanyak 13 episode yang akhirnya dihabiskan penayangannya secara diam-diam tanpa adanya promosi dan kelar di bulan Maret 2001. Begitu episode 13-nya berakhir dengan ending kiamat spora alien ya kan, yang bisa dibilang gantung, Marvel Studio dan Fox langsung memberikan keputusan resmi kalau series ini akhirnya dibatalkan secara total. Mereka nggak mau lagi ngeluarin modal buat mendanai proyek yang dianggap gagal secara komersial karena kalah sama Pikachu. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menyedihkan banget sih. Dan ya, salah satu pahlawan super dari Marvel Comic yang punya kekuatan laba-laba bukannya tumbang sama Venom, tapi dikalahkan sama Pikachu. Emang ini bisa dibilang jadi animasi Spider-Man paling unik ya, karena di saat yang sama juga ya, kita tuh di TV swasta diberiin tayangan Kamen Rider Kuga dan Agito yang musuhnya mirip-mirip tuh, yaitu hewan berbadan manusia. Dan ketika animasi ini juga ditayangkan itu kayak, loh kok musuhnya mirip-mirip, ini apakah mereka berada di universe yang sama gitu. Tapi gimana menurut kalian tentang animasi Spider-Man Unlimited ini? Kalau menurut saya sendiri ini jadi animasi yang memang underrated sih dan cukup menarik sekali, dan salah satu Spider-Man yang sangat unik karena sangat-sangat tokusatsu. Kira-kira dari animasi ini mana momen yang paling berkesan buat kalian? Kalau misal teman-teman tuh sempat nonton animasi ini, coba deh tulis di kolom komentar. Ngomongin soal Spider-Man ya, buat teman-teman yang pengen beli topeng Spider-Man, action figure Spider-Man dan juga komiknya, aku udah taruh linknya di deskripsi di bawah. Kalian bisa klik aja ya link itu, siapa tahu kalian minat, dan menurutku sih harganya cukup terjangkau. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau misalkan kalian suka pembahasan tentang pop culture, game, dan juga animasi yang cukup underrated dan jarang dibahas, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.